Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ketemu lagi dengan Kak Yeni, Kak Lita, juga ada Kak Kak Dita, Dita, dan Kak Deon. Oke adik-adik, selamat pagi, selamat berhari Minggu, selamat kita mulai ibadah. Sekarang kita akan memuji nama Tuhan, semuanya pasti sehat-sehat semua ya adik-adik ya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan memuji nama Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan. Kita katakan selamat pagi Bapak. Semuanya yuk kita nyanyi. Bangkit berdiri adik-adik yang di Ya. rumah. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kalita yang akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Pagi hari yang indah ini Tuhan, Kau memberikan kami napas kehidupan. Terima kasih Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan di dalam Amin. kehidupan kami. Haleluya. Bapa yang baik di dalam surga, pagi ini Tuhan kami akan ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami, Amin. baik adik-adik kami yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan, adik-adik kami sudah siap untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Berkati mereka Tuhan, baik juga orang tua dari adik-adik sekolah minggu yang ada Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, berkat Allah ada di tengah-tengah kami. Kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Yesus. Semua katakan amin. Oke adik-adik, kita masih tetap ya berdiri. Kita mau memuji membesarkan nama Tuhan pagi hari ini. Kita angkat pujian kita, I love you Jesus. Bagi berdiri ya adik-adik yang di rumah. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep
tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan dan kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, terima kasih. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, adik-adik, kita mau mengucap syukur, kita mau berdoa karena kita masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan selalu memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Engkau pakai guru kami yang akan melayani firman-Mu. Dan terima kasih Tuhan, kami sudah melayani pada hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kami kemampuan untuk melayani hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom adik-adik. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan pada hari ini berjudul Tuhan memanggil dan memakai aku untuk menjadi alatnya. Itu pada pelajaran 1 Superbook. Untuk super kebenarannya, Tuhan memanggilku dan memakaiku dalam keterbatasanku. Tuhan memanggilku dan memakaiku dalam keterbatasanku. Super ayatnya terdapat di dalam Keluaran 4 ayat 12. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Puji Tuhan. Adik-adik, pasti adik-adik masih ingat beberapa waktu lalu kita sudah belajar mengenai Nabi Musa. Mengenai bagaimana kehidupan Musa dan perjalanannya memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita sudah mempelajari semuanya. Nah, tapi tidak salah kalau kita kembali mengulang. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab, pada mulanya ketika Allah memilih Musa, Allah memerintahkan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia menolak. Nah, apa alasannya Musa menolak? Kita lihat sama-sama. Ada 3 alasan Nabi Musa menolak ketika Allah menyuruhnya memimpin bangsa Israel. Pertama,
Musa merasa tidak pandai bicara. Apalagi kalau berbicara di depan banyak orang. Nah, yang kedua, Musa takut karena Musa merasa bahwa orang Israel atau bangsa Israel pasti akan meragukannya. Yang ketiga, Musa merasa tidak mampu menghadapi kekuasaan Firaun waktu itu. Nah, adik-adik, itu terdapat di dalam Keluaran 4 ayat 10. Kita baca sama-sama. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Puji Tuhan, itulah alasan Musa menolak ketika Allah memilih dia. Tapi adik-adik, walaupun Musa tidak siap, Tuhan tetap meyakinkan Musa bahwa Musa pasti bisa karena Allah menyertainya. Allah bersama dengan Musa. Allah tidak mungkin membiarkan Musa sendirian. Dan Allah juga tidak menunggu Musa menjadi orang hebat. Allah tidak menunggu Musa menjadi pemimpin yang besar. Asalkan Musa memiliki kerendahan hati. Karena ketika Musa punya kerendahan hati, dia mau melakukan perintah Tuhan, mau menuruti firman Tuhan, dan mau diajar oleh Tuhan. Nah, di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, itulah kalau orang rendah hati, pasti Tuhan angkat pada waktu yang tepat. Puji Tuhan, dalam keterbatasan Musa, Allah tetap memakainya menjadi pemimpin yang hebat. Musa tahu dia tidak pandai berkata-kata. Dan Allah juga pasti tahu Musa tidak pandai berkata-kata. Tetapi Allah tetap memilih dia. Sekali lagi adik-adik, karena Musa memiliki kerendahan hati. Orang yang memiliki kerendahan hati pasti mau diajar oleh Tuhan. Mau melakukan firman Tuhan dengan taat. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang menjadi salah satu alasan Allah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bangsa Israel ini hanya bangsa yang kecil pada mulanya. Tetapi Allah tetap memilih dia. Bahkan seberapa sering bangsa Israel melakukan kesalahan, menyakiti hati Tuhan, melukai hati Tuhan. Seberapa sering Allah menyatakan mujizatnya kepada bangsa Israel, sesering itu juga bangsa Israel melukai hati Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Tapi apa adik-adik? Apakah Allah membiarkan mereka? Apakah lantas Allah meninggalkan mereka? Tidak, karena Allah sudah punya rencana yang besar untuk bangsa Israel. Allah mau menyatakan kemuliaannya lewat bangsa Israel di bawah pimpinan Musa. Di dalam Kejadian 12 diceritakan bagaimana Allah sudah berjanji untuk membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang besar. Memberkati bangsa Israel dan membuat namanya masyhur. Luar biasa. Apa yang Tuhan sudah rencanakan dari awal, dia tidak pernah mengingkarinya. Dan dia pasti lakukan sesuai dengan rencananya. Puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, Tuhan memakai Musa dan bangsa Israel sebagai alatnya dalam keterbatasan dan dalam kelemahannya. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan setia menyertai bangsa Israel. Tuhan setia juga menyertai Nabi Musa di dalam melakukan rencana Tuhan. Dan Tuhan memampukan mereka untuk menjadi alat kemuliaannya Tuhan sendiri. Nah, bagaimana dengan adik-adik?
Apakah adik-adik sering merasa seperti Nabi Musa? Tuhan, saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini tidak mampu. Bahkan saya sering diremehkan oleh orang lain, oleh teman-teman. Saya punya banyak kekurangan. Pasti adik-adik juga bisa merasakan hal seperti itu. Tapi percayalah adik-adik, sebagaimana Allah menyertai Musa, Allah juga bisa menyertai adik-adik. Allah punya banyak cara untuk menolong adik-adik. Di dalam kelemahan adik-adik, di dalam keterbatasan adik-adik, Tuhan bersama dengan adik-adik. Asalkan adik-adik selalu punya kerendahan hati. Karena orang yang rendah hati mau diajar oleh Tuhan. Puji Tuhan. Yang Tuhan inginkan kita selalu punya kerendahan hati. Dan ketika kita mau diajar oleh Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan, itu untuk kebaikan adik-adik. Puji Tuhan. Jika ada di antara adik-adik yang sering dikatain, kamu anak nakal, kamu tidak berguna. Perhatikan baik adik-adik. Dan ingat satu hal ini, bahwa apapun adik-adik, siapapun adik-adik saat ini, Tuhan mengasihi adik-adik. Tuhan mengasihi adik-adik. Puji Tuhan. Bahwa bahkan Tuhan tidak ingin kita merasa rendah diri. Tuhan cuma mau kita rendah hati, bukan rendah diri. Karena Tuhan punya kuasa. Dia mau mengangkat adik-adik. Jangan merasa takut, karena Tuhan selalu bersama dengan adik-adik. Bahkan Tuhan mau adik-adik mau diajar oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Dan mau melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi ingat, siapapun adik-adik dan apapun adik-adik, bagaimanapun keadaan adik-adik saat ini, Tuhan selalu mengasihi adik-adik. Tuhan kita luar biasa. Tuhan mau memberkati kita, Tuhan mau memberkati adik-adik dan adik-adik untuk jadi berkat buat orang lain, buat sekitar kita, buat orang tua kita, buat teman-teman kita. Itu yang Tuhan inginkan. Puji Tuhan. Firman Tuhan kita sampai di sini. Namun sebelumnya, sebelum kakak tutup dengan doa, ada tugas untuk adik-adik di rumah ya. Nah, persiapkan alat tulisnya. Kakak akan bacakan tugas apa yang akan adik-adik jawab. Nah, sebutkan 3 alasan Nabi Musa sehingga dia menolak ketika Allah memilihnya untuk memimpin bangsa Israel. Sekali lagi, sebutkan 3 alasan Nabi Musa menolak ketika Allah memilihnya untuk memimpin bangsa Israel. Puji Tuhan, adik-adik bisa jawab dan kirim ke grup WA masing-masing kelas ya. Nanti guru-guru yang akan memberikan penilaian atau wali kelas adik-adik yang akan memberikan penilaian. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan. Adik-adik, kakak minta adik-adik semua berdiri, kita akan tutup firman Tuhan kita pada siang hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Siang hari yang indah ini Bapa, kami boleh merasakan campur tangan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga Engkau boleh berikan kami kesehatan, kekuatan, dan kami boleh beribadah pada siang hari ini. Bapa, firman Tuhan sudah disampaikan. Biarlah firman itu boleh mendapat tempat di dalam hati adik-adik sekolah minggu. Dan mereka boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan lewat mereka nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Di dalam keterbatasan kami, di dalam kelemahan kami tahu
Allah bersama-sama dengan kami. Allah menyertai kami. Allah tidak pernah membiarkan kami. Itulah yang menjadi kekuatan kami. Pimpin terus kami Tuhan untuk selalu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Bapa lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Inilah doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, kakak kembalikan kepada Kak Yeni dan Kak Lita untuk melanjutkan acara ibadah selanjutnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik, jangan lupa ya untuk minggu depan kita masih tetap ibadah ya Kak Betul, Yen. selalu ada. Jam 11 ya, jangan lupa jam 11 kita tetap ibadah walaupun di rumah. Rumah. Nah, sekarang kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Semuanya yang di rumah tutup mata, lipat tangan. Kita masuk di dalam doa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Kami boleh merasakan Tuhan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Saat pagi hari ini Tuhan, hingga kami boleh Tuhan memuji, membesarkan nama-Mu. Biarlah Tuhan itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Terima Dan kasih, kami percaya Tuhan Yesus, setiap adik-adik yang beribadah di rumah, Engkau memberkati mereka Tuhan. Amin. Tuhan Yesus yang baik, juga kami berdoa Tuhan buat adik-adik kami yang melayani di dalam musik, juga Tuhan di balik layar, Tuhan Yesus yang memberkati jeripaya kami Tuhan, Engkau sudah catat Tuhan. Amin, Dan kami Yesus. percaya kami akan Terima menerima kasih, Tuhan. berkat-Mu yang melimpah Amin. Bapa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Puji Yesus. namamu, Tuhan. Dan kami akan kembali minggu depan dengan ibadah online, walaupun Tuhan ibadah online, tapi kami tetap Tuhan bersuka cita Tuhan di Amin. dalam Engkau. Dan Amin. kami percaya Tuhan dan kami rasakan Tuhan kuasa Allah boleh bekerja di tengah-tengah kami. Amin. Kami serahkan Tuhan kehidupan adik-adik kami ke dalam tangan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan Yesus yang melawati mereka dimanapun mereka berada, baik di rumah maupun di luar rumah Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Memberkati juga Engkau Tuhan buat kedua orang tua adik-adik kami Amin. Bapa. Haleluya. Kami percaya Engkau akan Berikan cukupkan selalu segala kesehatan kebutuhan kepada anak-anak kami semuanya, semua ya Bapa. Tuhan. Terpujilah nama-Mu Terima Tuhan. kasih. Kami tutup ibadah kami di dalam nama Dalam Yesus. nama Semua Yesus. katakan Amin. amin. Sampai Sampai jumpa jumpa minggu minggu depan. depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.